Halo, kami dari kelompok 1 Psikologi 2019A akan membawa materi tentang hubungan dalam keluarga. Perkenalkan, nama saya Kodratullah Mahadeva. Halo, nama saya Hana Wirena Putri. Halo, nama aku Rizka Salsabila. Halo, aku Salsabila Nur Insani. Hai, nama aku Zoria Afifa. Hai, nama aku Dea Aurelia. Halo, kenalin nama aku Dia Salsabila. Halo, perkenalkan, nama saya Aulia Ali Rahman. Halo, nama aku Rahma Mitra Azaria. Menurut Kamus Longman, pengertian hubungan adalah cara dua orang atau dua kelompok merasakan satu dengan lainnya dan cara mereka bertingkah laku satu dengan lainnya. Hubungan merupakan topik yang menarik karena hubungan selalu berubah dan berkembang. Perubahan yang terjadi terkadang sangat dramatis sehingga berpengaruh terhadap hubungan Anda dengan orang lain, misalnya dengan keluarga, hubungan dengan atasan atau rekan kerja, hubungan dengan teman, ataupun hubungan romantis dengan seseorang. Dalam lensa ilmu psikologi komunikasi, berbagai pemikiran dan teori yang dibahas dalam bab ini sangat membantu kita memahami berbagai perbedaan dan perubahan suatu hubungan. Yuk, mari kita simak. Ruang lingkup hubungan. Bagaimana seseorang menggambarkan sifat hubungan yang pernah dialami dalam hidupnya? Hubungan seperti apa yang memberikan pengaruh besar dalam hidup Anda? Di mana dalam bab ini, semua pertanyaan tersebut akan dibahas mengenai kualitas suatu hubungan. Kualitas hubungan terkait dengan cara berpikir mengenai hubungan yang disebut dengan skema. Skema berperan dalam mengontrol pola-pola hubungan sepanjang waktu. Hal yang menarik dalam hubungan yaitu orang seringkali bernegosiasi dengan dirinya mengenai topik atau hal-hal apa saja yang dapat dibicarakan dengan orang lain dan seberapa banyak informasi yang didapatkan. Topik dan hal-hal apa saja yang dibahas dalam suatu hubungan bersifat pribadi dan terbuka. Sifat pribadi dan terbuka pada dasarnya adalah manifestasi dari sesuatu, yaitu adanya perbedaan. Tantangan yang muncul dalam suatu hubungan adalah bagaimana mengelola perbedaan, managing difference di antara individu. Perbedaan inilah yang menyebabkan sifat terbuka dan tertutup dalam komunikasi. Hubungan telah menjadi topik penting terkait dengan komunikasi interpersonal sejak tahun 1960-an. Skema hubungan keluarga atau relational schemas yang dikemukakan oleh Fitzpatrick dan rekannya menyebutkan bahwa cara berpikir anggota keluarga terdiri atas pengetahuan mengenai diri sendiri, pengetahuan mengenai orang lain, pengetahuan mengenai hubungan yang sudah dikenal, dan pengetahuan mengenai bagaimana cara berinteraksi dalam suatu hubungan. Suatu skema adalah seperangkat ingatan yang terorganisir dan akan digunakan setiap saat seorang berinteraksi dengan orang lain. Skema hubungan dikelompokkan ke dalam sejumlah level atau tingkatan, dimulai dari skema umum hingga khusus yang mencakup pengetahuan mengenai hubungan sosial pada umumnya, pengetahuan mengenai tipe-tipe hubungan, dan pengetahuan mengenai hubungan khusus. Dengan demikian, skema keluarga mencakup 3 hal, yaitu apa yang diketahui seseorang mengenai hubungan secara umum, apa yang diketahui seseorang mengenai hubungan keluarga sebagai suatu tipe, dan apa yang diketahui oleh seseorang mengenai hubungan dengan anggota keluarga yang lain. Selanjutnya masih mengenai materi skema hubungan keluarga. Fitzpatrick dan kawan-kawan menyatakan komunikasi keluarga itu tidak boleh bersifat acak atau random, tetapi sangat terpola berdasarkan atas skema-skema tertentu yang menentukan bagaimana anggota keluarga berkomunikasi satu dengan yang lainnya.
Nah, skema-skema ini terdiri atas pengetahuan mengenai pertama, seberapa intim suatu keluarga, kedua, derajat individualitas dalam keluarga, dan terakhir, faktor eksternal seperti teman, jarak geografis, pekerjaan, dan hal-hal lain di luar keluarga. Nah, sebagai tambahan, suatu skema keluarga juga mencakup jenis orientasi tertentu dalam berkomunikasi. Di sini terdapat dua jenis orientasi penting. Pertama, ada orientasi percakapan atau conversation orientation, dan orientasi kepatuhan atau conformity orientation. Nah, kedua orientasi ini merupakan variabel, sehingga masing-masing keluarga memiliki tingkat atau derajat berbeda dalam seberapa banyak orientasi percakapan dan kepatuhan yang dimiliki mereka. Nah, kedua orientasi tersebut memiliki karakteristik sebagai berikut. Pertama, orientasi percakapan. Keluarga yang memiliki skema percakapan tinggi akan selalu senang bicara atau berbincang. Nah, apabila skema percakapan keluarga ini rendah, maka keluarga tersebut tidak akan banyak menghabiskan waktu bersama untuk berbincang. Selanjutnya, orientasi kepatuhan. Apabila sebuah keluarga dengan skema kepatuhan tinggi, maka mereka akan memiliki anak yang sering berkumpul dengan orang tuanya. Sedangkan keluarga dengan skema kepatuhan rendah akan memiliki anggota keluarga yang individualitas atau sering menyendiri. Nah, berbagai skema yang tadi dijelaskan menciptakan tipe keluarga yang berbeda pula. Dalam hal ini, Fitzpatrick telah mengidentifikasi 4 tipe keluarga, yaitu yang pertama ada konsensual, kemudian pluralistis, protektif, dan laissez-faire. Masing-masing tipe keluarga ini memiliki tipe orang tua tertentu yang ditentukan oleh cara mereka menggunakan ruang, waktu, dan energi mereka, serta derajat mereka dalam mengungkapkan perasaan, penggunaan kekuasaan, serta filosofi perkawinan. Nah, dalam hal ini terdapat 3 tipe perkawinan, yaitu tipe perkawinan yang pertama adalah tipe perkawinan tradisional. Mereka memiliki ciri-ciri masing-masing individu memiliki rasa ketergantungan yang sangat tinggi. Mereka mempunyai pandangan yang konvensional mengenai perkawinan dan kehidupan keluarga, dan ketika terlibat konflik, masing-masing individu selalu berusaha untuk saling mengalah. Gaya komunikasi mereka sangat ekspresif, dan bagi mereka, berbagi informasi merupakan prioritas yang utama. Selanjutnya adalah tipe perkawinan independen. Mereka menerapkan nilai-nilai dan pandangan yang non-konvensional mengenai perkawinan. Mereka tidak terlalu monoton seperti halnya pasangan terpisah, tetapi tidak memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pasangannya. Mereka memiliki gaya komunikasi yang sangat ekspresif secara emosional dan memiliki keterbukaan yang sangat tinggi. Mereka juga tidak menghindari konflik. Selanjutnya adalah tipe perkawinan terpisah. Mereka memiliki ciri-ciri mempunyai rasa otonomi yang tinggi sehingga masing-masing memberi kebebasan yang tinggi terhadap pasangannya. Kemudian gaya komunikasinya sangat tidak ekspresif dan cenderung menghindari konflik semakin maksimal mungkin. Apabila terjadi konflik, mereka sepakat yang satu memutuskan dan yang lain mengikuti keputusan tersebut. Dan mereka mempunyai pandangan yang konservatif mengenai perkawinan, tetapi tidak sekuat pasangan tradisional. Yuk kita bahas lebih lanjut. Tipe yang pertama adalah tipe konsensual. Mereka memiliki nilai konformitas dan conversation yang tinggi. Itu artinya mereka sering mengobrol dan memiliki nilai kepatuhan yang tinggi. Nah, orang tua sebagai pemegang otoritas namun tetap melibatkan anak mereka dalam membuat keputusan. Meski keputusan yang dibuatkan yang tidak sejalan dengan anak mereka tetap berusaha untuk menjelaskan alasan kenapa keputusan tersebut dibuat. Nah, mereka menekankan pada stabilitas dan kepastian dibandingkan dengan keragaman dan spontanitas. Mereka sering memiliki rasa ketergantungan yang tinggi, sehingga mereka sering melakukan kegiatan bersama, menjadwalkan kegiatan bersama, dan juga sensitif terhadap isu perselingkuhan. Tipe keluarga ini juga tidak banyak terjadi konflik. Menurut riset, kenapa? Karena mereka melakukan pembagian kewenangan sehingga jarang terjadi negosiasi. Sedikit sekali dorongan untuk melakukan perubahan dan pertumbuhan dalam hubungan ini. Namun, mereka tetap berusaha dan cenderung untuk mendukung satu sama lain, serta terbuka dan ekspresif terhadap perasaan yang mereka rasakan. Itu saja tipe konsensual dari Hana. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan Hana. Terima kasih. Selanjutnya adalah tipe keluarga yang pluralistis. Nah, tipe ini adalah keluarga yang sangat sering melakukan percakapan, namun memiliki kepatuhan yang rendah. Suami dan istri cenderung independen dalam hal orientasi perkawinan.
dan tidak terlalu banyak mengandalkan pasangannya dalam banyak hal. Mereka juga mendidik anak berpikir secara bebas. Mereka juga sangat menghargai otonomi masing-masing, sehingga seringkali memiliki ruangan terpisah di rumah di mana mereka bisa mengerjakan pekerjaannya masing-masing. Tipe keluarga ini juga bersifat ekspresif. Anggota keluarga biasanya berbicara secara terbuka, tetapi mereka membuat keputusannya masing-masing. Kekurangan dari keluarga ini, biasanya pasangan suami istrinya ini tuh seringkali memiliki banyak konflik, seperti mereka berebut kekuasaan atau sering menggunakan teknik persuasi, serta tidak segan untuk menjelekkan argumen satu sama lain. Selanjutnya ada tipe protektif, di mana tipe ini jarang melakukan percakapan namun memiliki kepatuhan yang tinggi. Nah, orang tua pada tipe ini dikategorikan sebagai separate atau terpisah dalam orientasi perkawinan. Mereka cenderung tidak yakin mengenai peran dan hubungan mereka, memiliki pandangan yang kontroversial, tidak saling bergantung, dan tidak terlalu sering menghabiskan waktu bersama. Nah, Fitzpatrick menyebut pasangan ini sebagai emotionally divorced atau bercerai secara emosional. Nah, pasangan suami istri ini biasanya memiliki sifat yang gigih dalam mempertahankan pendapat, namun cepat menarik diri dari konflik. Nah, biasanya untuk mendapat kepatuhan, mereka lebih cenderung mengemukakan hal buruk yang akan terjadi bila pasangannya tidak patuh. Nah, mereka adalah tipe pasangan yang suka memperhatikan, sering mengajukan banyak pertanyaan, namun jarang memberikan saran. Nah, mereka ini adalah tipe yang tidak memiliki sifat ekspresif terhadap perasaan mereka dan tidak memahami perasaan pasangan mereka. Tipe laissez-faire. Tipe laissez-faire adalah tipe keluarga yang jarang melakukan percakapan dan juga memiliki kepatuhan yang rendah. Anggota keluarga tipe ini tidak terlalu peduli dengan apa yang dilakukan oleh anggota keluarga lainnya. Tentu saja mereka tidak ingin membuang waktu mereka untuk membicarakannya. Suami istri dari tipe keluarga ini cenderung memiliki orientasi perkawinan campuran, yang artinya mereka tidak memiliki skema yang sama yang menjadi dasar bagi mereka untuk berinteraksi. Mereka memiliki orientasi yang merupakan kombinasi dari orientasi terpisah dan independen atau kombinasi lainnya. Nah, tipe keluarga ini cukup banyak ditemui di masyarakat. Pasangan tipe ini memiliki sifat yang lebih kompleks dari tipe-tipe pasangan yang telah kita bahas sebelumnya. Pada akhirnya, kesimpulan yang dapat kita tarik dari teori ini adalah bahwa setiap keluarga memiliki perbedaan dalam hal kebersamaan dan jarak pemisah yang ada di antara para anggota suatu keluarga. Itu saja dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton.